Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alih fungsi lahan pertanian. Yang studi kasus analisis alih fungsi lahan pertanian ke lahan pertanian di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2003 hingga tahun 2013. Pertama, perkenalkan, nama saya Isa Kuryoto. Saya mahasiswa dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dengan NIM 19191050127. Sebelum masuk pembahasan, kita akan bahas dulu tentang apa itu lahan. Ya, lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi penting dalam pembangunan suatu negara. Dalam pembangunan, hampir semua sektor memerlukan lahan seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, dan infrastruktur. Di sektor pertanian, lahan merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia ini sebagai negara agraris, semua kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan karena lahan berperan penting dalam kegiatan produksi yang dapat menghasilkan kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Pentingnya lahan bagi berbagai sektor tersebut membuat pemetaan akan kegunaan lahan semakin meningkat. Nah, ini sejalan dengan makin meningkatnya pertambahan penduduk, namun ketersediaan lahan relatif terbatas karena lahan merupakan faktor produksi yang tidak bisa diproduksi lagi oleh manusia, atau ini sering disebut dengan non-produce input. Nah, maka mengakibatkan terjadinya degradasi. Nah, dalam situasi tersebut, upaya untuk mengurangi kehilangan produksi beras yang terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian tanaman padi menjadi penting guna mengimbangi stagnasi pertumbuhan produksi beras, sehingga adanya alih fungsi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Lalu selanjutnya masuk ke pembahasan tentang isu strategis. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, sektor pertanian memiliki peranan yang cukup penting dalam menyumbangkan kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Sektor pertanian menempati urutan ketiga setelah sektor industri, pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam kontribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan, menyumbangkan 104.311.416 juta rupiah pada tahun 2012 menurut data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2012. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan salah satu penggerak pilar perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sendiri ini merupakan salah satu provinsi yang diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, hal ini dikarenakan tersedianya lahan sawah yang subur serta sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Di sisi lain, kemajuan pembangunan telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Alih fungsi lahan ini terjadi tentu mempunyai dampak negatif karena pada dasarnya lahan pertanian mempunyai fungsi yang luas, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Secara ekonomi dan sosial, dampak yang amat jelas adalah berkurangnya ketersediaan lapangan kerja pertanian dan pendapatan petani, dan dilihat dari sisi lingkungan, sejumlah manfaat akan hilang bersama hilangnya fungsi sawah yang telah dikonversi ke non-pertanian. Sehingga alih fungsi lahan pertanian ini merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan serta mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya masih bergantung pada lahan pertanian. Luas lahan padi. Selanjutnya kita bisa lihat ini adalah grafik tentang luas lahan padi sawah di Jawa Tengah. Bisa dilihat dari grafik tersebut, luas lahan padi sawah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 seluas 963.984 hektar. Namun terjadi penyempitan lahan atau pengurangan lahan sawah di tahun 2009, yakni menjadi seluas 960.432 hektar. Dan pada tahun berikutnya mengalami perluasan lahan seluas
162.471 hektar pada tahun 2010, yang berarti mengalami peningkatan lahan seluas 1.703 hektar. Nah, namun perluasan lahan pertanian tersebut tidak terjadi pada tahun berikutnya. Yang pada tahun 2010 luas tanam padi ini seluas 962.471 hektar. Kemudian pada tahun 2012 berkurang hanya menjadi seluas 959.851 hektar, yang berarti mengalami penyempitan sebesar 2.619 hektar. Penyempitan lahan ini terjadi di hampir semua daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya penyempitan lahan pertanian ini tentu akan berdampak pada penurunan produksi padi. Walaupun di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah terdapat peningkatan perluasan lahan pertanian sawah baru, namun tidak secepat alih fungsi lahan pertanian sawah yang terjadi di setiap tahunnya. Beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sentra penghasil beras, yang diantara lain ada Kabupaten Cilacap, Demak, Grobogan, Brebes, Pati, Sragen, Banyumas, Kebumen, Pemalang, Klaten, dan Blora. Dan beberapa daerah kabupaten atau kota lain yang bukan merupakan sentra penghasil beras, namun daerah tersebut ini tetap memproduksi beras, maka masih banyak daerah kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang masih mengandalkan lahan pertanian. Kontribusi sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah ini masih dominan terhadap PDRB, sehingga Provinsi Jawa Tengah yang menjadi kontributor utama dengan nasional perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, karena keberadaan lahan pertanian ini merupakan sarana penting bagi sektor pertanian untuk menyediakan bahan pangan terutama beras. Namun kenyataan di lapangan saat ini, pembangunan perekonomian yang mulai memfokuskan pada sektor pertanian seperti investasi di sektor industri, infrastruktur, hotel, restoran, dan bangunan lain ini membuat lahan pertanian semakin menyempit. Dengan pembangunan tersebut tentu membutuhkan sumber daya lahan yang lebih luas. Sehingga tidak heran terus terjadi peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan di berbagai sektor. Dalam sektor infrastruktur sendiri, perbaikan dan pelebaran jalan ini terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya panjang jalan yang beraspal serta berkurangnya jalan tanah dan kerikil pada tahun 2012. Dan itu dapat dilihat di grafik ini. Dapat dilihat pada tahun 2012 terdapat 21.806,19 km jalan beraspal. Kemudian meningkat di tahun 2013, panjang jalannya ini menjadi 23.306 km. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini juga memberi kontribusi, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal atau perumahan. Hal tersebut ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zadi dan Hasfiati pada tahun 2010, di mana dengan semakin sempitnya lahan pertanian, selain meningkatnya kebutuhan lahan bagi perumahan dan pembangunan lain, pertumbuhan penduduk ini juga meningkatkan kebutuhan dalam pemenuhan pangan terutama beras. Semakin berkurangnya luas lahan bagi pertanian akan menghilangkan potensi dalam produksi padi yang dapat memenuhi kebutuhan bagi daerah sendiri maupun daerah lain. Hal ini tentunya menjadikan lahan pertanian sangat penting sebagai sarana kegiatan pertanian, terutama dalam masalah ketahanan pangan. Selain itu, bila alih fungsi lahan ini tidak terkendali, akan semakin mempercepat alih fungsi lahan yang terjadi beberapa tahun kemudian. Alih fungsi lahan pertanian ini pada intinya terjadi sebagai akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut ini muncul sebagai akibat adanya 3 fenomena, yaitu ekonomi dan sosial, ketepatan sumber daya lahan, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada fenomena gap seperti yang dijelaskan
sebelumnya, di mana terjadi alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Jawa Tengah yang cenderung naik dari tahun akibat naiknya jumlah penduduk dan semakin berkembangnya industri maka meningkatkan permintaan akan lahan. Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa studi kasus, yaitu luas lahan perumahan, bagaimana pengaruh jumlah penduduk, jumlah industri, PDRB, panjang jalan, dan jumlah investasi terhadap alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003 hingga 2013, serta bagaimana proyeksi beberapa tahun ke depan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian dan produksi padi kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Lalu selanjutnya masuk ke hasil analisis. Hasil analisis pada studi kasus kali ini menggunakan metode analisis tren. Analisis tren ini merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Dengan menggunakan alat analisis tren ini dapat pula diramalkan kondisi perkembangan alih fungsi lahan di Provinsi Jawa Tengah selama beberapa tahun ke depannya. Dan berikut adalah hasil peramalan alih fungsi lahan di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2012 sampai tahun 2003 dengan menggunakan analisis tren. Dapat dilihat di tabel yang pertama ini. Tabel ini adalah peramalan perkembangan alih fungsi lahan di wilayah 29 kabupaten. Dapat dilihat pada tahun 2014 alih fungsi lahan diramalkan akan seluas 5.723.081 meter persegi per tahun, lalu meningkat pada tahun 2016 menjadi 6.157.130 meter persegi per tahun. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 6.666.172 meter persegi per tahun. Dan begitu seterusnya hingga tahun 2023 menjadi 11.602.994 meter persegi per tahun. Lalu yang tabel selanjutnya ini adalah hasil proyeksi peramalan perkembangan alih fungsi lahan wilayah 6 kota dalam satuan meter persegi per tahun. Pada tahun 2014 diproyeksikan alih fungsi lahan akan seluas 1.2.944 meter persegi per tahun. Lalu kemudian pada tahun 2016 diproyeksikan akan menurun menjadi 800.272 meter persegi per tahun. Kemudian meningkat lagi hingga tahun 2023 menjadi 1.098.134 meter persegi per tahun. Lalu selanjutnya ini adalah tabel proyeksi perkembangan alih fungsi lahan di Jawa Tengah. Ini seluruh Jawa Tengah ya hasilnya. Pada tahun 2014 diproyeksikan akan ada alih fungsi lahan pertanian seluas 6.725.625 meter persegi per tahun yang terus meningkat hingga tahun 2023 hingga menjadi 13.434.610 meter persegi per tahun. Dan kesimpulannya dari hasil analisis barusan dapat dalam beberapa tahun ke depan ini diperkirakan alih fungsi lahan pertanian akan terus bertambah dan dapat membuat hasil produksi beras sebagai bahan pangan juga akan menurun. Maka dari itu hal tersebut harus dicegah dengan melakukan regulasi terhadap lahan pertanian di Jawa Tengah. Strategi ini bisa dengan membuat dokumen rencana tata ruang wilayah atau TRW serta membuat dokumen rencana tata ruang atau DTR. Sehingga dari sini dapat diatur di mana saja lahan pertanian produksi berkelanjutan atau yang disebut dengan LP2B. Serta dari situ bisa diterapkan metode insentif dan disinsentif bagi masyarakat. Dan ini dari hal itu diharapkan alih fungsi lahan di Provinsi Jawa Tengah ini dapat terkontrol dan masalah bahan pangan dapat dihindari. Terima kasih. Segitu saja dari saya. Jika ada salah dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.